Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Nadif Fajar Subahi dengan NIM 22403061. Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pra-UAS Manajemen Resiko tentang analisis strategi mitigasi resiko perusahaan. Simak video berikut ini ya. Oke, kita cari tahu apa manajemen risiko itu. Pengertian manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam menetapkan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komparatif dan sistematif. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat, kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha, dan lain-lain. Ditinjau dari segi manajemen perusahaan, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang memiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Tujuan manajemen risiko adalah ada beberapa yang menjadi tujuan menetapkan manajemen risiko yang mampu dalam mencegah permasalahan dalam risiko untuk pencapaian. Yang pertama, melindungi perusahaan atau protecting, memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko sensitivitas yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai serta telah dibuat rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, mendorong manajemen proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi resiko dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen resiko. Ada 3 fungsi manajemen resiko. Yang pertama, menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limit yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. Yang kedua, ada menetapkan limit, umumnya mencakup pembelian kredit, penempatan non-kredit, asset-liability management, trading, dan kegiatan lain seperti interaktif dan lain-lain. Yang terakhir, ada menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan audit untuk pelaporan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur tertentu yang ada. Yang saya analisis tentang mitigasi risiko perusahaan adalah perusahaan Bank Mega Syariah. Apa itu sih Bank Mega Syariah? Bank Mega Syariah adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini berpusat di Jakarta dan merupakan bagian dari Citicorp. Bank Mega Syariah didirikan pada 24 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Setelah mengakuisisi Bank Tugu pada tahun 2001, Bank Mega Syariah resmi beroperasi pada 25 Agustus tahun 2004 dan menjadi bank umum syariah ketiga di Indonesia. Sejarah Bank Mega Syariah di Indonesia. Pada awalnya PT Bank Mega Syariah dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu atau Bank Tugu, yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 yang juga merupakan anak usaha dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dan kemudian diakuisisi oleh PT Citi Corpora (D atau H Para Group) melalui PT Mega Corpora (D atau H PT Para Global Investndo
serta PT Pararakan Investama pada 2001. Setelah akuisisi dilakukan, terjadi konversi kegiatan usaha dari bank umum konvensional berubah menjadi bank umum syariah pada tanggal 27 Juli tahun 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia atau BSMI, yang diiringi oleh perubahan logo untuk meningkatkan kecintaan masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir 3 tahun kemudian, pada tanggal 7 November tahun 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitasnya sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak tanggal 2 November 2010 hingga saat ini, BSMI berubah menjadi PT Bank Mega Syariah hingga saat ini. Logo di samping adalah logo lama Bank Mega Syariah. Di dalam Bank Mega Syariah ada visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa. Misi bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, menebarkan nilai-nilai kebaikan Islami dan manfaat sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal. Yang terakhir, senantiasa meningkatkan kecapan diri dan berinovasi, mengembangkan produk serta layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nilai integritas bermaksud dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasannya. Sinergi bermaksud menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang terakhir, keunggulan bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah Bank Mega Syariah Indonesia. Kegiatan bisnis yang dilakukan PT Bank Mega Syariah terus memperkuat pertumbuhan bisnisnya, salah satunya melalui fokus pada pengembangan bisnis di segmen retail. Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo mengatakan segmen retail memiliki potensi pasar yang besar seiring dengan tren gaya hidup masyarakat yang makin mengarah ke halal lifestyle. Adapun untuk mendukung perkembangan bisnis di segmen tersebut, BMS berfokus pada layanan berbasis retail dan memperkuat jaringan atau cabang-cabang. Untuk produk yang ditawarkan ada simpanan, tabungan berkah utama IB, pembiayaan konsumtif multiguna. Yang kedua ada pembiayaan pemilikan rumah atau PPR. Yang terakhir ada kartu debit. Risiko utama yang dihadapi oleh Bank Mega Syariah, yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh Bank Mega Syariah saat ini, berkaitan dengan kemungkinan debitur gagal membayar pinjaman atau pembiayaan yang diberikan. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional juga menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan perubahan teknologi dan keamanan informasi. Yang terakhir penyalahgunaan dana. Kasus penyelesaian dana nasabah juga menjadi isu penting. Contoh kasus yang mencuat adalah kehilangan dana deposito sebesar 20 miliar yang dialami oleh salah satu nasabah. Meskipun sudah ada putusan dari hukum, masalah ini menunjukkan potensi risiko dan hukum bagi Bank Mega Syariah. Berikut cara Bank Mega Syariah dalam memitigasi risiko. Pengelolaan risiko di bank dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko atau KMR yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko bagi unit usaha syariah. Yang menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan bank hanyalah faktor profil risiko atau saja. Bank selalu mengedepankan pengelolaan risiko dan prinsip kehati-hatian untuk mencapai pertumbuhan pembiayaan dan menjaga kualitas tetap sehat. Komitmen inilah yang menempatkan Bank Mega Syariah meraih second the best Indonesia Enterprises Risk Management. Pertimbangan Bank Mega Syariah dalam memilih mitigasi risiko. Yang pertama ada kepatuhan terhadap regulasi. Bank Mega Syariah wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, mendukung stabilitas keuangan dengan mengelola risiko yang baik. Bank Mega Syariah juga dapat
menjaga stabilitas keuangan internalnya. Yang ketiga, membelokkan portofolio pembiayaan kesehatan. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan penerapan risiko manajemen yang baik. Yang kelima, penghargaan sebagai pengakuan atas implementasi risiko penghargaan seperti Second the Best Indonesia Entrepreneur Risk Management. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi melalui strategi mitigasi yang efektif. Bank Mega Syariah mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi global seperti COVID-19 kemarin. Pengelolaan risiko yang baik memungkinkan bank tetap utuh dan tumbuh, beradaptasi terhadap perubahan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Penjelasan saya tentang cara perusahaan Bank Mega Syariah dalam memitigasi resikonya. Referensi yang saya dapat langsung dari websitenya Bank Mega Syariah dan Wikipedia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.